Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riansyah. Kami dari kelompok 2, yaitu tugas manajemen dengan tugas project analisis proses produksi dan penjualan Risoles Frozen Food. Dan berikut adalah nama-nama anggota atau kelompok kami yang yaitu adalah Miko Rafael Utapea dan Muhammad Riansyah, Reva Nopal Padilla, Ripana Sapitri, Andini Nerindra Putri, dan berikut kami akan mempresentasikannya. Adapun pendahuluan usaha mikro dan kecil UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di sekitar makanan beku yang semakin digemari atau diminati karena praktis dan terjangkau. Salah satunya adalah Riris Risales di Depok yang memproduksi risoles isi smoked beef dan mayonnaise dengan cita rasa gurih, tekstur lembut, serta harga terjangkau meskipun memiliki margin keuntungan tinggi dan proses produksi sederhana. Usaha ini masih menghadapi kendala berupa belum adanya SOP dokumentasi terbatas dan promosi yang minim. Makalah ini disusun dengan pendekatan problem based learning PBL untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, serta merumuskan solusi praktis agar usaha dapat berkembang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada latar belakang. Riris Risoles adalah usaha mikro yang berlokasi di Jalan Teratai Raya nomor 46, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Usaha ini memproduksi risoles frozen, isi smoked beef, dan mayonnaise dengan cita rasa gurih, tekstur lembut, serta harga terjangkau. Produk ini dipilih sebagai studi kasus karena ini relevan dengan pembelajaran manajemen operasional dan akuntansi biaya. Meskipun memiliki margin keuntungan tinggi, usaha ini masih menghadapi tantangan berupa belum adanya SOP baku, dokumentasi terbatas, dan promosi yang minim. Berikutnya ada rumusan masalah. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana menghitung harga pokok produksi dan margin keuntungan, mengidentifikasi GAP dalam proses produksi dan pemasaran, serta merumuskan strategi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Dan selanjutnya ada tim kami. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung HPP dan margin keuntungan, menemukan GAP operasional, serta menyusun rencana perbaikan. Manfaatnya adalah memberikan pembelajaran aplikatif bagi menjadi referensi efisiensi bagi pelaku usaha, serta memberi inspirasi bagi masyarakat bahwa usaha kecil dapat berkembang jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, Selanjutnya ada proses produksi. Tahap produksi risoles meliputi persiapan bahan baku, pembuatan kulit, pengisian isi, pelapisan dengan panir, penggorengan atau pembekuan, serta pengemasan dalam penyimpanan. Standar produksi ditetapkan dengan kapasitas 70 piece per batch, waktu maksimal 3 jam dan defect rate 0%, dan konsistensi rasa antar batch. Berikut ada dataset ringkasnya. Dataset Bisa dilihat. dataset ringkas, komponen biaya, bahan baku, tenaga kerja, kemasan, total biaya produksi, detail, total bahan untuk 70 pieces, 3 jam kali 15.000 per jam, 500 kali 14 porsi, jumlah 88.000,
45.000, 7.000, 140.000. Rumus atau catatan 14 tambah 15 tambah 25.000 tambah 15.000 tambah 9.000 tambah 5.000 sama dengan 88.000. 3 kali 15.000 sama dengan 45.000. 400 kali 14 sama dengan 7.000. 88.000 tambah 45.000 tambah 7.000 sama dengan 140.000. Selanjutnya, analisis HPP dan KPI. Perhitungan menunjukkan HPP per porsi sebesar 10.000 dengan harga jual 25.000 sehingga margin keuntungan mencapai 60%. Angka ini menunjukkan usaha memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Selain itu, KPI yang ditetapkan seperti waktu produksi, defect rate, dan omset mingguan semuanya tercapai. Misalnya, waktu produksi sesuai target, defect rate 0% dan omset mingguan stabil. Hal ini menandakan usaha berjalan efisien dan layak dikembangkan lebih lanjut. Analisis HPP dan KPI menjadi dasar penting untuk menilai kesehatan usaha serta menentukan strategi pengembangan di masa depan. Selanjutnya, KPI dan target. KPI harga per porsi, margin keuntungan waktu produksi, defect rate, konsistensi rasa dan tekstur, omset mingguan. Target 25.000, 20%, 3 jam per batch, 5%, 100% antar batch, 700.000. Data aktual 10.000, 60%, 3 jam, 0%, stabil, ujian coba rasa sederhana. 735.000. Status tercapai. Analisis biaya produksi, efisiensi jauh di bawah harga jual. Margin tinggi menunjukkan potensi bisnis besar. Waktu kerja masuk akal untuk UKM kecil. Tidak ada produk cacat, kualitas terjaga, rasa konsisten meski masih perlu SOP format. Penjualan stabil sesuai catatan usaha. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada analisis gap. Meskipun indikator produksi tercapai, usaha masih memiliki gap yang cukup signifikan. Gap tersebut antara lain belum adanya SOP formal yang mengatur standar bahan baku dan rasa, dokumentasi produksi yang minim sehingga sulit dilakukan evaluasi, serta promosi yang belum maksimal. Akibatnya, omset mingguan stabil tetapi belum mengalami peningkatan yang berarti. Analisis gap ini penting untuk mengetahui aspek mana saja yang perlu diperbaiki agar usaha dapat berkembang lebih pesat dan mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Lalu selanjutnya ada rencana perbaikan. Rencana perbaikan yang disusun meliputi beberapa langkah strategis. Pertama, penyusunan SOP bahan baku dan rasa untuk menjaga konsistensi produk. Kedua, strategi promosi sederhana melalui media sosial dan brosur agar produk lebih dikenal masyarakat. Ketiga, dokumentasi produksi harian untuk memudahkan evaluasi dan perencanaan. Yang keempat, evaluasi waktu produksi agar lebih efisien. Yang kelima, pelatihan KISI untuk menjaga kualitas produk. Dengan rencana perbaikan ini, diharapkan usaha dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Adapun berikut tindak perbaikan yaitu adalah seperti menyusun SOP atau bahan baku dan rasa dengan perannya adalah tim produksi dengan tanggalnya 1 minggu dan konsisten rasa dan teksturnya. Dan tindakan keduanya adalah membuat strategi promosi sederhana seperti media sosial ataupun brosur yang diperani oleh pemilik usaha yang memiliki tenggat 2 minggu. Dengan indikator keberhasilannya itu omsetnya naik sekitaran 20%.
Dan tindakan berikutnya ada dokumentasi produksi atau harian yang diperani oleh admin yang sekira saran jumlah waktunya 1 minggu, dan indikator keberhasilan laporannya adalah laporan harian tersedia, dan tindakan evaluasi waktu produksi yang diperani oleh pemilik usaha dalam jangka waktu 3 hari. Dan indikator keberhasilan produksi ini adalah 3 jam batch. Adapun tindakan pelatihan dasar KICE yang diperani oleh pemilik usaha dalam jangka waktu 2 minggu, dan indikator keberhasilan dengan defect rates tetap 0%. Dan adapun dampak yang diharapkan, perbaikan yang dilakukan diharapkan memberi dampak positif bagi usaha. Dampak tersebut antara lain meningkatkan efisien, biaya pengendalian waktu produksi, dan menjaga konsistensi kualitas, serta memperbaiki dokumentasi usaha dan menaikkan omset minimal 20%. Selain itu, perbaikan juga diharapkan meningkatkan motivasi tim kerja sehingga usaha lebih berkelanjutan, dan berdampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha tetapi juga oleh konsumsi yang mendapatkan produk kualitas dengan harga yang terjangkau. Dan adapun di sini penutup, usaha rilis risoles memiliki potensi besar dengan biaya produksi efisien dan margin keuntungan tinggi, serta indikator operasional yang sudah tercapai dengan baik. Namun, pengembangan usaha masih membutuhkan perbaikan dalam aspek manajemen, dokumentasi, dan promosi agar tidak mengalami stagnasi dan penerapan SOP yang jelas. Pencatatan produksi yang rapi serta strategis promosi yang lebih aktif, usaha ini berpeluang memperluas pasar, meningkatkan omset, dan tumbuh lebih profesional, berdaya saing, dan serta berkelanjutan. Baik, dari saya sekian. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.